Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan memaparkan mengenai kebutuhan makan dan minum yang adekuat menurut kebutuhan dasar Henderson. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dea Fediana, lalu ada Esa Amalia Zahra, Marsaulina Priscilla Evangeline, Maulina Septiana, dan saya sendiri, Syafa Salsabila Misya Rahmat. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan definisi kebutuhan makan dan minum yang cukup menurut Henderson. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan makan dan minum adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan nutrien untuk melangsungkan kehidupannya. Makanan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia, karena melalui makanan, manusia dapat memperoleh nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Nutrisi tersebut berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan garam mineral. Menurut Wahyudi dan Wahid pada tahun 2016, nutrisi merupakan proses di mana tubuh manusia menggunakan makanan untuk membentuk energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal setiap organ, baik antara asupan nutrisi dengan kebutuhan nutrisinya. Yang kedua, ada fisiologi normal dari sistem pencernaan. Jadi, di sistem pencernaan manusia itu terdiri atas saluran dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan itu merupakan saluran yang dilalui oleh bahan makanan. Jadi, kelenjar pencernaan adalah bagian yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Nah, jadi saluran pencernaan itu terdiri atas 5 saluran. Yang pertama itu ada mulut. Jadi di dalam rongga mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Gigi itu terbentuk dari tulang gigi yang disebut dengan dentin. Jadi struktur gigi itu terdiri atas mahkota gigi yang terletak di atas gusi, leher yang dikelilingi oleh gusi, dan akar gigi yang tertanam dalam rahang. Mahkota gigi ini tuh dilapisi oleh email yang berwarna putih. Bagian penyusun email itu ada kalsium, ada fluoride, dan ada fosfat. Jadi untuk perkembangan dan pemeliharaan gigi yang baik, zat tersebut tuh harus ada di dalam makanan dalam jumlah yang cukup. Lalu ada 3 macam gigi manusia. Yang pertama itu gigi seri atau incisor yang berguna untuk memotong makanan. Lalu ada gigi taring atau canines untuk mengoyak makanan, dan ada gigi geraham atau molar untuk mengunyah makanan. Lalu terdapat pula 3 buah kelenjar saliva pada mulut. Yang pertama itu ada kelenjar parotis, sublingualis, dan submandibularis. Jadi kelenjar saliva ini tuh mengeluarkan air liur yang mengandung enzim tialin dan amilase, berguna untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Pencernaan itu kalau misalnya dibantu oleh enzim disebut pencernaan kimiawi. Di dalam rongga mulut itu lidah menempatkan makanan di antara gigi sehingga mudah untuk dikunyah dan bercampur dengan air liur. Lalu makanan ini tuh akan dibentuk menjadi lembek dan bulat yang disebut dengan bolus. Kemudian bolus ini tuh dengan bantuan lidah akan didorong menuju faring. Selanjutnya ada faring dan esofagus. Jadi setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus itu akan masuk ke dalam faring. Jadi faring itu adalah saluran yang memanjang dari belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Jadi pada pangkal faring itu terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis itu berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Lalu selanjutnya ada lambung. Jadi otot lambung itu berkontraksi mengaduk-aduk bolus, lalu memecahnya secara mekanis dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung ini tuh mengandung HCl, enzim pepsin, dan renin. HCl itu sendiri berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama bolus yang akan mengaktifkan enzim pepsin.
Lalu pepsin itu berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Lalu renin itu berfungsi untuk menggumpalkan protein susu. Jadi setelah melalui pencernaan kimiawi di dalam lambung, bolus akan menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus ini akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Lalu selanjutnya ada usus halus. Jadi usus halus itu memiliki 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Suatu lubang pada dinding duodenum itu menghubungkan usus 12 jari dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Pankreas itu menghasilkan enzim trypsin, amilase, dan lipase yang disalurkan menuju duodenum. Trypsin ini tuh berfungsi untuk merombak protein menjadi asam amino, lalu amilase mengubah amilo menjadi maltosa, dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu itu dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantung empedu. Getah empedu itu selanjutnya disalurkan ke duodenum yang berfungsi untuk mengurai lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu selanjutnya pencernaan makan itu akan dilanjutkan di jejunum. Jadi pada bagian ini itu terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Jadi zat makanan itu setelah melalui jejunum akan dibentuk menjadi bentuk yang siap untuk diserap. Lalu penyerapan zat makanan itu terjadi di ileum. Jadi glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus itu akan dibawa oleh pembuluh getah bening dan akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi sistem pencernaan. Jadi, saluran pencernaan sangat peka terhadap kondisi lingkungan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor gaya hidup seperti istirahat dan tidur, aktivitas fisik, dan keadaan emosional serta jenis makanan. Istirahat dan tidur dapat menjadi salah satu cara untuk memelihara dan perbaikan jaringan-jaringan, serta pengeluaran sisa-sisa yang dapat mengganggu fungsi saluran cerna. Aktivitas fisik berpengaruh pada kekencangan otot saluran cerna, sedangkan keadaan mental berpengaruh pada aktivitas hormon dan saraf yang mempengaruhi pencernaan dan absorpsi. Pada saat makan, dibiasakan makan dengan tenang dan rileks untuk membantu proses pencernaan supaya tetap mampu menghasilkan hormon-hormon secara maksimal dan proses pencernaan berjalan normal. Faktor lain yang mempengaruhi pencernaan dan absorpsi adalah jenis makanan yang dikonsumsi. Makanan yang dikonsumsi harus seimbang, beragam, dan berkecukupan. Dengan pengaturan pola hidup yang baik, maka resiko terkena gangguan sistem pencernaan akan semakin rendah. Nah, oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai macam-macam gangguan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan. Nah, yang pertama ada penyakit parotitis. Nah, penyakit parotitis ini dikenal dengan penyakit gondong, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Nah, akibat dari penyakit ini, kelenjar ludah menjadi bengkak atau membesar. Nah, yang kedua ada serostomia. Nah, serostomia adalah istilah bagi penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Nah, karena penyakit ini membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Nah, yang ketiga ada tukak lambung. Tukak lambung terjadi karena adanya luka pada dinding lambung bagian dalam. Nah, yang keempat ada penyakit apendiksitis. Nah, apendiksitis atau infeksi usus buntu dapat merembet ke usus besar dan menyebabkan radang selaput pada rongga perut. Nah, yang kelima, ada penyakit yang sering kita dengar, yaitu diare. Diare adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Nah, karena infeksi ini, proses penyerapan air di usus besar menjadi terganggu. Nah, akibatnya feses menjadi encer. Nah, yang terakhir ada penyakit konstipasi. Nah, konstipasi atau sembelit ini terjadi akibat penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di dalam usus besar.
Nah, akibatnya feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit untuk dikeluarkan. Nah, untuk mencegah penyakit konstipasi ini, dianjurkan untuk buang air besar teratur tiap hari dan banyak makan sayuran atau buah-buahan. Menurut Wilkinson dan Ahern pada tahun 2012, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pemenuhan kebutuhan dasar makan dan minum diantaranya adalah ketidakseimbangan nutrisi yang kurang dari kebutuhan tubuh. Menurut definisinya, asupan nutrisi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan metabolik. Pada batasan karakteristik, yang pertama ada subjektif, yaitu kram abdomen, nyeri abdomen, perubahan sensasi rasa, dan perubahan frekuensi makan. Yang kedua ada objektif, yaitu pembuluh kapiler yang rapuh, bising usus hiperaktif, membran mukosa yang pucat, tonus otot yang buruk, dan kelemahan otot menelan. Yang ketiga ada faktor yang berhubungan, yaitu ketidakmampuan untuk menelan atau mencerna makanan atau menyerap nutrisi akibat faktor biologis, psikologis, atau ekonomi, termasuk diantaranya kesulitan mengunyah, intoleransi makanan, kebutuhan metabolik yang tinggi, mual, dan muntah. Selanjutnya ada rencana asuhan klien dengan gangguan kebutuhan makan dan minum cukup. Yang pertama itu kita harus melakukan pengkajian. Jadi di pengkajian itu kita mengetahui riwayat keperawatan. Biasanya diungkapkan masalah yang terkait dengan sistem pencernaan. Keluhan utama terkait masalah sistem pencernaan, riwayat kesehatan terdahulu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat pengobatan, riwayat alergi, itu merupakan data pengkajian yang dapat mendukung intervensi pada pasien dengan keluh masalah sistem pencernaan. Lalu yang kedua kita bisa melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini tuh bisa dilakukan di mulut, leher, dan abdomen. Jadi kalau di mulut itu kita bisa melakukan inspeksi mulut bagian luar dan bibir. Kita bisa melihat warna, kelembapan, dan adanya lesi. Biasanya bibir luar itu tampak kering, warna bibir tampak lesi, dan warna sianosis. Mukosa bagian dalam juga tampak kering dan ada lesi. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan pada leher. Jadi inspeksinya itu kita bisa memperhatikan otot leher pasien. Kita bisa melihat nih adanya pembekakan, massa, dan kekakuan leher. Biasanya itu ditemukan massa abnormal dan pembekakan pada otot, serta ditemukan kekakuan otot. Palpasinya itu biasanya limfe terasa menonjol dan nyeri pada saat dipalpasi. Lalu kita juga bisa melakukan pemeriksaan pada abdomen. Jadi untuk inspeksinya itu kita bisa menginspeksi integritas kulit pasien dan persebaran warna kulit. Ditemukan rotasi kulit, lesi, massa abnormal pada abdomen. Lalu untuk auskultasi, kita bisa mendengarkan bunyi peristaltik usus pada keempat kuadran abdomen. Frekuensi peristaltik usus normal yaitu 5-30 kali per menit. Lalu untuk perkusinya itu biasanya ditemukan suara timpani pada organ berongga dan suara pekak pada organ padat. Secara abnormal, suara pekak yang luas dapat menandakan adanya tumor atau cairan dalam jumlah yang banyak. Suara hipertimpani terdengar pada perut yang terisi banyak gas. Lalu untuk palpasi itu biasanya ditemukan rasa nyeri pada salah satu region, teraba adanya massa atau ketegangan pada permukaan perut. Lalu setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, kita juga bisa memeriksa melalui pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu ada pemeriksaan manometri. Pemeriksaan itu menggunakan sebuah tabung dan alat pengukur tekanan esofagus. Pengukuran itu dapat menentukan apakah esofagus dapat mendorong makanan secara normal atau tidak. Lalu yang kedua ada intubasi, merupakan proses memasukkan sebuah sela kecil yang lentur melalui hidung atau mulut sampai ke lambung atau usus halus. Tindakan ini tuh bertujuan untuk mengambil contoh cairan lambung atau usus halus. Yang ketiga ada endoskopi. Pemeriksaan itu menggunakan selang tabung serat optik. Pemeriksaan ini dapat melihat lapisan sistem pencernaan, daerah yang mengalami iritasi, ulkus, peradangan, dan pertumbuhan jaringan abnormal. Lalu yang keempat itu adalah laparoskopi.
Pemeriksaan rongga perut dengan menggunakan endoskop. Pemeriksaan ini dapat menemukan tumor atau kelainan lainnya, lalu juga dapat mengamati organ di dalam perut. Terus yang kelima itu ada ronsen. Pemeriksaan ini biasanya bertujuan untuk menunjukkan suatu penyumbatan, kelumpuhan saluran pencernaan, atau pembesaran organ. Oke, kita lanjutkan ya. Mari kita bahas mengenai apa sih langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan gizi, baik untuk kita maupun untuk keluarga kita. Langkah pertama, kita dapat memakan makanan yang beraneka ragam dalam setiap harinya. Dengan memakan beraneka ragam makanan dalam setiap hari, kekurangan gizi dari suatu makanan bisa dilengkapi zat gizi dari makanan lainnya. Namun, perlu kita garis bawahi, kita harus tetap memerhatikan nutrisi dari makanan yang kita makan, teman-teman. Yang kedua, makan makanan untuk mencukupi kebutuhan energi. Kebutuhan energi ini bisa dipenuhi dengan memakan makanan yang kaya karbohidrat, protein, dan lemak. Namun, kita harus bisa membatasi konsumsi lemak ya teman-teman. Meskipun lemak ini bermanfaat untuk tubuh kita, yang berperan sebagai sumber energi dan bisa menambah kelezatan makanan, namun konsumsi lemak yang berlebihan dapat menimbulkan penyumbatan pembuluh darah loh. Jadi kita harus hati-hati ya. Oh ya, di saat kita memakan makanan, gunakan garam beriodium ya. Kenapa garam yang beriodium? Karena yodium di dalam garam ini merupakan suatu zat mikro yang diperlukan untuk tubuh kita untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak melalui fungsi tiroid. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengkonsumsi zat besi, karena zat besi ini berguna dalam pembentukan sel darah merah. Zat besi ini dapat bisa kita dapatkan dari hati, kuning telur, daging, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Oh ya, teman-teman, selain hal-hal yang tadi saya udah jelaskan, jangan sampai ada yang terlewatkan, yaitu sarapan. Kenapa sih sarapan itu sangat penting? Karena sarapan ini sangat bermanfaat dalam memelihara ketahanan fisik dan meningkatkan produktivitas kerja, terutama untuk orang-orang yang memiliki aktivitas yang padat. Tentunya mereka memerlukan energi yang lebih ya teman-teman, untuk bisa melakukan aktivitasnya secara maksimal. Oh ya, jangan lupa untuk meminum cukup air. Minumlah 6-8 gelas air putih setiap harinya atau 2-3 liter ya teman-teman. Kenapa sih minum air ini sangat penting? Karena air ini mungkin teman-teman udah tahu ya bahwa air sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, yang diantaranya untuk mengatur keseimbangan cairan dan garam mineral di dalam tubuh, sehingga dapat melancarkan pencernaan. Lalu jangan lupa untuk olahraga teratur. Aktivitas fisik yang teratur bisa meningkatkan kebugaran, menjaga berat badan, meningkatkan fungsi jantung, paru-paru, dan otot, serta dapat mencegah penuaan dini loh. Lakukan olahraga teratur minimal 3 kali dalam seminggu dengan durasi 45 hingga 60 menit ya teman-teman. Oh ya, yang terakhir, hindari minuman beralkohol ya teman-teman. Karena minum alkohol dapat menghambat proses penyerapan gizi dan menyebabkan kerusakan hati dan syaraf otak. Oke, itulah langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan gizi kita. Terima kasih sudah menyaksikan video kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Dadah.